Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Anissa Bahri, kelas 12 IPA 2. Di video ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pembelahan sel. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan guru pembimbing saya, yaitu Pak Irfan Dani, SPDGR. Mari kita simak videonya. Ada pembelahan secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis akan menghasilkan sel anakan dengan materi genetik yang identik dengan sel induknya. Nah, pembelahan sel secara mitosis ini terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Sel mempunyai siklus hidup terdiri atas dua fase, yaitu fase pertumbuhan atau bisa kita sebut interfase, dan juga ada fase pembelahan. Kita akan bahas dulu terkait apa itu interfase. Interfase merupakan tahap persiapan untuk mitosis. Pembelahan mitosis terdiri atas 4 tahapan. Yang pertama adalah profase, kemudian metafase, anafase, dan juga telofase. Mulai dari profase terlebih dahulu. Nah, pada saat tahapan profase, pada awal profase, sel sentrosom akan mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian, tiap sentrosom ini akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom tersebut. Mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Nah, lama-kelamaan mikrotubulus ini akan membentuk seperti gulungan benang yang bisa kita sebut sebagai benang-benang spindel. Dan tahapan ini juga benang-benang kromatin mengalami penebalan yang membentuk kromosom. Nah, kromosom itu terdiri dari 2 kromatid identik yang terikat pada sentrometer atau kepada kromosom. Tiap sentrometer akan memiliki 2 kinoteker yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindel. Pada akhir tahap profase, inti sel atau nukleus dan juga membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Nah, benang-benang spindel akan membentang dari kutub satu ke kutub lainnya yang berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahapan selanjutnya. Selanjutnya adalah tahapan metafase. Nah, pada tahapan ini, nukleus dan membran inti sel itu sudah tidak terlihat. Dan ciri khas dari metafase yaitu pasangan kromatid akan bergerak ke bagian tengah inti sel atau di bagian ekuator. Selanjutnya adalah tahapan anafase yang ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentrometer yang kemudian membentuk kromosom baru. Nah, masing-masing kromosom ini akan ditarik oleh benang spindel menuju ke kutub yang berlawanan. Selanjutnya yaitu proses telofase. Nah, pada tahapan ini, kromosom telah sampai di kutub masing-masing. Kemudian benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel mulai terbentuk di antara kedua kromosom yang sudah terpisah tadi. Nah, kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin. Kembali selanjutnya proses sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan 2 sel anakan dengan kromosom yang bersifat diploid.